Teriakan minta tolong terdengar dari rumah semi permanen. Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Suasana di Dusun Kirasa, Desa Palambarai, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, mulai sepi dari aktivitas warga. Warga kampung Kirasa yang awalnya tenang dan bersiap istirahat, tiba-tiba geger. Abdullah meminta tolong. Tubuhnya luka serius. Warga panik. Sebagian berusaha melakukan pertolongan dan ada juga yang mendatangkan ambulans desa. Saat tiba di Rumah Sakit HA Sultan Daang Raja Bulukumba, Abdullah meninggal dunia. Innalillah. Pak Abdullah meninggal dunia diduga ditikam anak tirinya, kata Arman, warga desa Palambarai. Anak tiri terduga pelaku bernama Wijaya 15 telah diringkus polisi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Bulukumba. Pelaku sempat hilang usai menikam ayahnya. Namun ia berhasil ditangkap polisi, kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Polisi langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Tangan pelaku diikat dan duduk di lantai mengenakan baju kaos warna hijau daun dan celana hitam. Wijaya menceritakan motif membunuh ayah tirinya. Awalnya Wijaya meminta ibu kandungnya membelikan 1 unit sepeda motor. Namun ibunya tak sanggup memenuhi permintaan anaknya. Sang ibu menyampaikan ke pelaku dapat membelikan motor, tapi syaratnya harus bekerja, agar hasil kerja Wijaya dapat dibayarkan cicilan sepeda motor. Mendengar jawaban itu, Wijaya memukul ibunya. Melihat kejadian itu, sang ayah tiri marah dan meminta ke Wijaya agar tak berlaku kasar ke ibunya. Pada malam hari, Abdullah tak memiliki kecurigaan jika akan ditikam anaknya. Ia berbincang biasa dengan sang anak tiri di bagian belakang dapur. Tiba-tiba, Wijaya menikam bagian perut samping Abdullah hingga meninggal. Motifnya pelaku minta dibelikan sepeda motor. Tidak dibelikan orang tuanya karena terbatas ekonominya, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Muali, Sabtu 10 Januari 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara setelah menghilangkan nyawa orang tuanya. Polisi juga masih akan memeriksa saksi-saksi lainnya atas kejadian itu. Peristiwa tragis ini pecah pada Jumat malam 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Saat itu, Dusun Kirasa di Desa Palambarai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebenarnya sedang dalam kondisi tenang karena sebagian besar warga telah menghentikan aktivitas luar ruangan untuk beristirahat. Kesunyian malam tersebut seketika berubah menjadi mencekam ketika teriakan minta tolong yang memilukan terdengar dari sebuah rumah semi permanen. Warga yang awalnya bersiap untuk tidur kaget dan langsung berhamburan menuju sumber suara guna mencari tahu apa yang terjadi. Kehebohan ini menandai dimulainya drama berdarah yang mengguncang ketenangan kampung Kirasa. Lokasi kejadian yang berada di pemukiman warga membuat berita penyerangan ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru desa dalam waktu singkat. Warga yang tiba pertama kali di lokasi menemukan korban bernama Abdullah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Abdullah ditemukan tergeletak tak berdaya di lantai dengan tubuh yang sudah terluka serius akibat luka tusukan yang dialaminya. Suasana panik sempat menyelimuti warga yang mencoba memberikan bantuan seadanya guna menekan pendarahan di tubuh korban. Sebagian warga lainnya segera berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mendatangkan ambulans desa guna mengevakuasi Abdullah ke fasilitas kesehatan. Meski upaya penyelamatan dilakukan secara cepat, kondisi fisik Abdullah terlihat sudah sangat lemah saat diangkat ke atas tandu. Kecepatan penanganan medis menjadi satu-satunya harapan bagi nyawa korban yang terus kehilangan darah dalam jumlah banyak. Harapan warga agar Abdullah bisa selamat akhirnya pupus setelah korban tiba di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD HA Sultan Daeng Raja Bulukumba. Tim medis yang bertugas menyatakan bahwa nyawa pria tersebut sudah tidak dapat tertolong lagi, tak lama setelah sampai di ruang penanganan.
Informasi meninggalnya korban dikonfirmasi oleh seorang saksi mata bernama Arman, yang menyebutkan bahwa luka tikaman yang diderita Abdullah terlalu fatal untuk diselamatkan. Kabar duka ini langsung memicu kemarahan warga terhadap pelaku yang diduga merupakan orang terdekat korban. Kepergian Abdullah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan warga desa Palambarai. Pihak rumah sakit segera melakukan pembersihan jenazah sebelum akhirnya dibawa kembali ke rumah duka untuk proses pemakaman sesuai syariat. Terduga pelaku penikaman sadis ini secara mengejutkan diidentifikasi sebagai seorang remaja laki-laki berinisial WJ, 15 tahun. Mirisnya, WJ merupakan anak tiri dari korban yang selama ini dibesarkan dan tinggal bersama dalam satu atap di rumah tersebut. WJ diketahui masih berusia sangat muda, namun tindakan yang dilakukannya dinilai sangat keji oleh masyarakat sekitar. Fakta bahwa pelaku adalah anak di bawah umur menambah kengerian dalam kasus pembunuhan yang melibatkan hubungan antara anak dan orang tua ini. Keterlibatan remaja belasan tahun dalam aksi pembunuhan ini menjadi perbincangan hangat di Bulukumba. Masyarakat merasa prihatin sekaligus geram karena seorang anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan moral justru menjadi pelaku tindak pidana maut. Berdasarkan hasil investigasi awal kepolisian, motif dibalik aksi nekat WJ adalah rasa kecewa yang mendalam karena permintaannya ditolak. WJ diketahui sangat mendambakan sebuah sepeda motor baru dan terus mendesak orang tuanya untuk segera membelikannya. Pelaku memaksa agar orang tuanya mengadakan motor tersebut tanpa mau mengerti kondisi keuangan keluarga yang sedang sulit. Namun, keterbatasan ekonomi membuat permintaan yang dianggap mewah tersebut tidak bisa langsung dikabulkan oleh orang tuanya. Penolakan inilah yang memicu rasa sakit hati dan dendam pada diri WJ. Ia merasa keinginannya diabaikan, padahal orang tuanya hanya berusaha realistis dengan kondisi finansial keluarga yang terbatas pada saat itu.